Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika, alias si pendekar Slebor, telah kembali ingatannya, namun tidak dengan luka di tubuhnya. Saat tengah mengobati lukanya, tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke dirinya. Siapa yang telah menyerangnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Andika sudah sering mendengar suara seperti itu. Bahkan bisa dibilang sudah begitu akrab selama mengarungi buasnya rimba persilatan. Desing itu adalah suara yang ditimbulkan luncuran senjata tajam kecil. Dugaan Andika tidak meleset sedikit pun. Tampak sebilah pisau belati hendak memangsa punggungnya. Celup! Luput dari sasaran, belati itu menembus batang pohon cemara 15 tombak di depan Andika. Is, kutu goreng, maki Andika di udara. Setelah berputaran beberapa kali, tubuh pendekar Slebor meluncur turun kembali. Sepasang kakinya ringan sekali menjejak tanah berpasir tanpa kesulitan. Siapa nih manusia biang kurap yang coba main-main bentak Andika jengkel. Seraya mengedarkan pandangan liar ke sekitar tempatnya berdiri. Tak terdengar jawaban, bahkan desahan napas sekalipun. Tampaknya si pembokong telah melarikan diri ketika Andika sibuk menghindari serangan gelap tadi. Dengan bibir bergerak-gerak menggerutu, Andika mengalihkan pandangannya ke belati di pohon cemara. Di gagangnya terdapat sehelai daun lontar yang diikat seutas tali. Permainan macam apa lagi ini? Gerutu pendekar Slebor dengan dongkol. Kakinya lantas melangkah menuju pohon cemara, sasaran belati itu. Setibanya di dekat pohon itu, Andika mencabut belati. Kemudian ikatannya dibuka. Dibentangnya daun lontar yang terdapat di belati, lalu terlihat tulisan di dalamnya. Maafkan aku bila menyuruh seseorang menyampaikan pesanku ini, meski sebenarnya lebih pantas disampaikan langsung. Tuan pendekar, kulihat kau sudah cukup akrab dengan adik seperguruanku Ratna Kumala. Untuk itu, aku meminta tolong pada Tuan untuk menjaga keselamatannya. Tugas yang kami jalankan amat berbahaya. Bisa saja kami akan terbunuh suatu saat nanti. Jadi, untuk kedua kalinya, aku memohon pertolongan Tuan. Bila ternyata kami memang terbunuh, sudilah kiranya Tuan pendekar menyelamatkan gagang pedang yang kami simpan di satu tiang penginapan di Mekar Harum di desa Ambangan. Tertanda Ruda Paksa. Andika menutup daun lontar itu, lalu tanpa sadar diremas-remasnya. Persoalan kini mulai menjadi jelas bagi dirinya. Bahkan sekarang bisa teringat jelas siapa lelaki yang bertarung dengannya di dasar danau kemarin. Setelah surat itu menyebut-nyebut tentang tugas yang diemban Ruda Paksa dan Ruda Paksi. Wajah lawannya memang wajah lelaki dari Tiongkok yang dilihatnya di Bandar Sunda Kelapa bersama Ruda Paksa dan Ruda Paksi beberapa saat lalu. Ya, Chin Liong. Lalu, kemana Ratna?
Pertanyaan yang sempat diajukan pada Ki Kalingga kini tersembul lagi di lerung benaknya. Andika terpaku memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri gadis kepala batu itu. Plok! Tiba-tiba Andika menepuk keningnya keras. Mengapa aku lambat sekali berpikir? Tentu saja Chin Liong telah menculiknya. Karena mengira Ratna Kumala tahu tempat persembunyian gagang pedang pusaka yang disebut Ruda Paksa dalam suratnya. Cetus hati Andika. Hei, rupanya lelaki itu sudah mengkhianati Ruda Paksa dan Ruda Paksi untuk menguasai selendang pejinak pusaka langit. Sekaligus ingin mendapatkan benda angkasa raya dan gagang pedang pusaka itu. Bibir pendekar Slebor tampak menyeringai antara senang karena berhasil memecahkan teka-teki dengan kegusaran atas pengkhianatan Chin Liong. Seujung rambut saja gadis itu terusik. Kau akan kubuat hancur seperti sambal terasi, Chin Liong. Selesai mengucapkan kalimat terakhir, Andika melesat dari tempat itu. Kini tepian danau pancawarna sunyi. Desir angin yang membelai permukaan danau terdengar mendayu. Tanpa diketahui Andika, beberapa depa dari tempatnya berdiri teronggok dua timbunan tanah yang cukup besar. Pada satu ujung timbunan tertancap batang pohon kering. Di dalamnya bersemayam puluhan mayat yang dibantai sepasukan orang berpakaian merah, bersama lelaki biadab yang membawa selendang berisi pusaka langit. Salah seorang di antara mayat-mayat itu adalah Ratna Kumala. Karena letaknya tak jauh dari pusat perniagaan Bandar Sunda Kelapa, Desa Ambangan tak pernah mati dari kesibukan. Pasar di desa itu terus berdenyut siang dan malam, tak seperti pasar di tempat lain yang baru ramai jika jatuh hari pasaran. Hal itu wajar saja jika memperhatikan bagaimana barang-barang yang dibongkar muat di Bandar Sunda Kelapa sebagian dibawa ke pasar tersebut untuk dijual. Sementara kapal-kapal niaga yang membawa barang tak pernah kenal kata siang atau malam untuk berlabuh di bandar. Malam itu, Andika tiba di pusat desa Ambangan. Mestinya dia bisa tiba lebih awal di sana, karena jarak antara Danau Pancawarna dengan pusat desa hanya berjarak sepeminuman teh. Namun, penduduk desa tentu akan mengenalinya sebagai seorang pendekar yang menolong Buntar waktu itu. Akibatnya, kedatangannya di desa itu akan cepat tercium lawan yang bisa saja menguping dari obrolan penduduk. Itu sebabnya diputuskannya untuk datang malam hari. Tempat yang dituju pendekar Slebor adalah penginapan Mekar Harum, tempat di mana Ruda Paksa menyembunyikan gagang pedang pusaka dari Tiongkok pada satu tiangnya. Agar tak mudah dikenali, sengaja dia mengenakan caping lebar dan berjalan pada tempat-tempat yang tak terlalu terang. Sementara matanya terus mengawasi kian kemari. Siapa tahu saat itu dia bisa menemukan Chin Liong. Saat pendekar Slebor melintasi satu kelontong yang cukup terang oleh cahaya lampu minyak, seseorang yang dikenalnya melintas tepat di hadapannya, tepat di depannya. Langkah Andika bergegas berhenti. Tangannya cepat-cepat menurunkan caping ke depan. Andika amat hafal wajah lelaki desa yang bernama Diding itu. Dia adalah kawan Buntar, orang yang ditolongnya tempo hari. Kalau cahaya dari lampu minyak kelontong dibiarkan menerpa wajah, tentu Diding akan mengenalinya pula. Setelah Diding lewat, beberapa langkah darinya, Andika meliriknya. Dia hanya ingin meyakinkan kalau Diding tidak menoleh ke belakang. Yakin kalau lelaki desa itu tidak akan menoleh, Andika segera melanjutkan langkahnya. Tapi baru 2 tindak kakinya bergerak. Loh, Den pendekar, mau kemana? Gawat, penyamaran Andika alias pendekar Slebor ketahuan. Apa gerangan yang akan dilakukan Andika selanjutnya?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.